kali ini aku mau berbagi informasi atau sharing-sharing informasi dengan salah satu tetangga aku mengenai peternakan, di mana beliau itu udah memiliki pengalaman beternak hewan ayam dan burung puyuh selama beberapa tahun. Nah, kalian penasaran kan dengan pengalaman beliau? Jadi pantengin terus ya video dariku. Check it out. Assalamualaikum Ibu. Ini benar dengan Ibu Nur? Ya, waalaikumsalam. Iya, ini sama siapa ya, Mbak? Saya Della Novalinda Sofilila, Iya. mahasiswa Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Ibu. Jadi saya di sini mau sharing-sharing informasi. Iya. Ibu kan punya pengalaman di peternakan kan ya? Iya. Nah, saya di sini punya tugas mata kuliah knowledge management buat transfer informasi mengenai peternakan dengan Ibu. Sebelumnya boleh Apa yang bisa saya bantu, Mbak? Mbak, maaf ya, Mbak. Siapa namanya? Mbak Della. Oh iya, Mbak Della. Iya. Dari mana, Mbak? Dari Universitas Airlangga. Iya, iya. Nah, Boleh. saya memulainya. Boleh, monggo. Silakan. Sejak kapan ya, Bu, Ibu mulai beternak? Sejak tahun berapa ya? Lama sekali, Mbak. Sekitar tahun 2000. 2000 Iya. hingga saat ini, Bu? Kalau untuk saat ini ya mengikuti perkembangan ini, Mbak. Oh iya, Ya. tapi kan masih beternak ya? Iya, masih Sampai saat peternak ini. ya. Oh, berarti sudah lama, 20 tahun ya, Bu ya? Insya Allah kurang lebih 20 tahun ya, betul. Ya, mulai tahun 2000 itu tadi Oh iya. sampai hari ini. Kalau boleh tahu beternak jenis hewan apa aja ya, Bu? Kalau di tahun gini, Mbak, sebetulnya sebelum tahun 2000 itu kan orang tua saya juga peternak juga dulu. Ya, saya sebagai generasinya atau anaknya meneruskan di tahun 2000. Sebelumnya itu ya banyak sekali, Mbak. Bukan hanya ternak ayam aja, tapi ada lele, ada puyuh, ada apa lagi ya waktu itu. Sempat bantu orang tua sih waktu dulu itu, cuman saya usaha sendiri ini kan di tahun 2000. Jadi yang saya kembangkan untuk saat ini itu hanya ternak ayamnya. Untuk yang puyuh dan lain-lain itu sudah apa ya, sudah tidak berjalan lagi kayak gitu. Jadi Ibu ini penerus orang tua usaha. Iya, bisa dikatakan menurun Oh iya, menurun dari orang tua, jadi saya yang mengembangkan. Kebetulan kan saya anak satu-satunya gitu loh, Mbak, jadi Oh, iya. meneruskan usaha orang tua Biar kayak nggak berhenti ya, Bu Iya, ya. betul. Dan juga lahannya pun kan ada kayak gitu ya. Kalau boleh tahu kenapa ya, Bu, ikan lele sama ikan-ikan yang lain sama burung-burungnya itu Nggak berkembang. Iya. Ya, ya itu tadi, Mbak, dari orang tua mungkin sayanya yang nggak minat waktu itu. Dan pun perkembangan dari usaha puyuh itu juga mengalami apa, Mbak, kemerosotan ya, merosot lah. Apa ya istilahnya itu, di mangsa pasarnya juga kurang diminat atau digemari sama Masyarakat. yang membelinya itu tadi ya, kayak gitu. Oh, jenis apa ya, Bu, ayamnya yang diternak itu tadi? Yang sekarang ini ya Iya. jenis ayam broiler, ayam potong. Oh, ayam potong. Jadi saya di sini memelihara ayam potong atau peternak ayam potong yang saya datangkan dari suatu daerah. Iya. Ayam potongnya itu tadi pertama kali datang dalam bentuk udah dewasa atau masih kecil-kecil ya? Oh gini, Mbak, kalau untuk ayam ya itu gini, saya belinya dari ayam yang baru lahir atau baru netas, itu yang saya datangkan. Bukan langsung besar kayak gitu, Mbak. Itu berarti saya itu membeli untuk menjual langsung ke pangsa pasar ya. Iya. Nggak kayak gitu. Saya ini beternak, maksudnya itu saya pelihara ayam tersebut sampai usia yang ditentukan, baru kita proses lagi kayak gitu.
Saya baru tahu. Iya, ini pengalaman untuk mbaknya ya, bukan di apa namanya bangku kuliah aja ya. Kalau pengalaman kayak gini kan nggak ada di bangku kuliah, ada enggak mbak? Enggak ada kan Ada. karena jurusan Minum saya. dulu, Mbak. Iya Bu, terima kasih. Mbak Dela ya? Iya. Iya. Lalu ayam-ayam itu tadi gimana ya Bu prosesnya selama pemeliharaan? Yang dimaksud proses yang bagaimana? Mulai dari ayam itu tadi datang, Oh kayak gitu. apa aja Ini, yang harus dipersiapkan Bu? untuk proses atau persiapan ayam ya, sebelum ayam datang kita harus membersihkan, mensterilkan kandang ayam. Kenapa kok saya bersihkan, saya sterilkan? Supaya begitu ayam datang itu tidak terkena penyakit kayak gitu Mbak. Jadi gini, kita di sini itu sebelum ayam datang prosesnya kayak gini Mbak. Mungkin Mbak Delanya nggak tahu ya. Iya. Awang-awangan gini ya Mbak ya. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kalau Mbaknya sempat, entah hari apa, Mbaknya bisa kesini lagi. Nanti saya ajak ke kandang. Biar tahu ayamnya bagaimana, kandangnya bagaimana. Jadi gini Mbak Dela. Di belakang rumah saya, enggak belakang sini ya Mbak, Iya. agak jauh dari rumah saya. Masalahnya kan di sini kan agak perkampungan ya. Oh, iya. Jadi kita Takut mengganggu. kayak gitu, takut ada polusi atau yang lain kayak gitu ya. Jadi sebelum ayam datang, saya akan membersihkan kandang tersebut. Setelah saya bersihkan, saya sterilkan, saya diamkan dulu selama beberapa hari, baru kita datangkan ayamnya. Apa ya istilahnya itu, padahal tahu DOC? Enggak tahu Ibu. DOC itu day object. Jadi kita istilahnya nek wong Jawa ngene Mbak, ayam cilik yo ditetesno, akhirnya kita beli kan dari sana dalam keadaan posisi ayam yang masih kecil, hanya umur sehari 2 hari kita datangkan, kita bawa, saya beli ya. Iya. Itu tempatnya itu kotak, satu kotaknya itu 25 ayam. 25. Nah, kayak gitu. Setelah itu kita bawa ke kandang, kita sterilkan dulu anak ayam ini. Ya kayak apa ya? Kayak zaman saiki loh Mbak. Iya. Iya. Kayak pandemi gini ya, dikasih disinfektan kayak Oh, gitu ya. iya. Jadi ayam tadi disemprot ya, nyemprotnya nggak banyak gitu, ya dikit. Jadi sambil lewat gini, ini anak ayam kita sterilkan atau kita apa ya, supaya terhindar dari segala macam penyakit atau yang Dari lain. vaksin gitu ya Bu? Ya kayak gitu. Terus setelah itu kita kasih apa ya, penambah imun supaya ayam ini kuat, sehat. Kita ada apa namanya, kita kasih gula atau madu dicampur dengan air Mbak ya, itu untuk minumnya kayak gitu. Itu ayam yang baru datang kecil-kecil. Kayak gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Terus setelah itu kita bawa ke kandang. Kalau boleh tahu kandangnya itu ada peralatan khusus atau bagaimana ya Bu? Untuk merawatnya? Kalau khusus sih wajib loh Mbak Dela. Wajib. Masalahnya gini, anak ayam ini katakan kayak bayi kan, ya, yang harus dikasih penghangat, yang harus di apa namanya Mbak Dela, dikasih vitamin atau yang lain kayak gitu. Jadi prosesnya gini, memelihara ayam atau kita kan, apalagi saya ini pengusaha kegedean ya Mbak Dela ya, boleh dikatakan peternak ya. Iya. Peternak ayam. Jadi kalau kita datangkan ayam-ayam tadi sebelum ke kandang yang besar, di belakang itu saya punya kandang sekitar 5 besar Mbak Dela. Itu kandang besar, itu satu kandang kita isi 1000 ayam. Tapi nggak langsung kita masukkan kandang pure gitu, enggak ya. Jadi satu kandang kita kasih lingkaran, di tengahnya itu ada apinya
atau kayak lampu gitu loh Mbak Dela. Kita pakai LPG ya. Nah ya kayak gitu, jadi gasnya kita pakai LPG. Untuk apa ini? Untuk penghangat supaya ayam-ayam tadi merasa hangat di dalam kandang tersebut. Jadi kita lingkar gini, nggak kotak tapi melingkar. Sedangkan ini kandang ya, kayak contohnya ini kandang. Nah kan ini ada lingkaran gini Mbak Dela ya. Ini ayam-ayamnya saya taruh di sini. Tujuannya supaya mereka tidak bergerombal ke pojok kalau kotak ya, tapi kalau melingkar ini biar mereka itu sama-sama di tengah kayak gitu. Nah sesuai dengan kebutuhan kapasitasnya ini tadi, kalau ayam ini semakin agak besar kita perlebar lingkaran ini tadi ya, terus ayam ini semakin besar kita perlebar lagi, semakin besar kita ambil lingkarannya, dibiarkan ayam-ayam itu tadi di kandang tersebut kayak gitu. Berarti tuh yang ada di lingkaran ayam-ayam yang kecil-kecil ya Bu? Kecil-kecil ya, jadi yang ada di lingkaran tadi ayam yang kecil-kecil kayak gitu. Saya kira yang besar-besar juga taruh situ. Jangan dipatok nanti nggak jadi. Nggak bisa besar, bisa mati ayamnya. Sekitar berapa tadi Bu satu lingkarannya? Satu lingkaran itu sekitar kurang lebih bisa, ini tergantung kebutuhan kita ya Mbak Dela. Kadang saya itu kasih isi 1000, kadang kalau muat ya 1500, sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi yang datang ya kayak gitu, misalnya saya mendatangkan 5000 ya, oh kapasitasnya gini aja, saya punya berapa kandang, ini saya isi 1000 kayak gitu. Jadi enggak apa ya namanya, bukan yang dikatakan kayak orang-orang besar ya Mbak Dela ya. Iya. Saya hanya peternak kecil-kecilan, usaha sendiri tapi kecil. Berapa jumlah keseluruhannya ya Bu kalau boleh tahu ayam-ayam itu, ayam potongnya? Ayam potong ini saya mendatangkan anak ayam ini ya enggak mesti ya Mbak Dela, kadang itu 5000, kadang ya ini kadang itu hampir 10.000. Banyak. Iya, itu sesuai dengan apa namanya ya, mangsa pasarnya itu ya. Jadi sesuai dengan pemesanan. Kalau pelanggan saya itu kan juga banyak. Jadi waktu itu pernah sampai 10.000, tapi untuk saat ini ya enggak. Oh iya Bu, sebelumnya kalau boleh tahu tadi ayam potongnya apakah ada hobi tersendiri Ibu bisa beternak seperti itu, atau karena yang lain itu keahlian orang tua jadi nurun ke anak? Oh gitu. Kalau dikatakan hobi mungkin bukan ya Mbak Dela, mungkin dari segi kebiasaan ya. Jadi gini, istilah kebiasaan bukan berarti saya dulu bantu orang tua 100%, enggak, cuma hanya biasa melihat ya. Kebiasaan melihat dari orang tua, oh orang tua dulu kayak gini. Dulu waktu saya sebelum menikah atau masih katakan sampai Dela ini ya, kurang atau usia SMA SMP itu saya hanya melihat aja. Paling suruh bantu, ayo buang kotorannya, bantu mbaknya itu biar kandangnya bersih kayak gitu. Terus setelah saya SMA atau remaja itu orang tua bilang gini, kamu maukah nerusin usaha orang tua? Nggak mau. Nah tak bilang kayak gitu. Kenapa nggak mau? Karena usia masih muda. Iya. Jadi kita itu kan nggak tahu planningnya ke depan gimana. Ayam jijik kan anak muda kayak gitu ya. Iya. Jadi jijik saya nggak mau gitu. Akhirnya orang tua juga nggak maksa. Jadi istilahnya kalau dikatakan ada bakat sih mungkin dari orang tua ya. Tapi kalau untuk disuruh milih, sebetulnya saya pengen yang lebih bagus lagi kan kayak gitu Mbak Dela. Tapi adanya dari orang tua kayak gitu ya, saya tinggal mengembangkan aja. Toh pelanggannya, customernya itu kan sudah dari orang tua saya juga turun temurun kayak gitu. Jadi orang tua saya juga masih usaha juga, tapi tidak di sini, di desa. Oh di desa. Ini kan saya di sini juga lahan ya dari orang tua, istilahnya apa ya, cabangnya gitu loh. Kalau dari orang tua saya itu dulu banyak, tapi sekarang ya nggak sebanyak dulu gitu. Usaha ini apa Ibu tekuni sama suami atau
Kebetulan kalau suami itu enggak 100% terjun di peternakan ya. Suami saya kerja di luar, sore pulang, hanya membantu saja. Di sini saya punya karyawan. Nah, gaya-gaya aku karyawan ya mbak ya. Iya. Padahal kecil-kecilan ya. Banyak sih Bu, sudah beribu-ribu. Memangnya karyawannya berapa ya Bu? Itu sesuai dengan kebutuhan aja, saya merekrut dari penduduk sekitar sini aja mbak Dela. Yang enggak apa namanya, nggak bekerja di luar, kayak ibu rumah tangga kayak gitu, bisa ngomong anaknya juga kan. Nah kayak gitu. Jadi kadang kalau saya mendatangkan ayam 5.000, saya hanya butuh dua pegawai saja cukup. Cukup dua aja gitu. Sebetulnya gini Mbak Della, kalau saya dulu kan pernah 10.000, itu saya merekrut 4 pegawai ya, tetangga sekitar sini aja, jadi nggak jauh-jauh. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan itu bisa pagi untuk pembersihan atau yang lain, untuk apa namanya Mbak Della, sewaktu-waktu dipanggil atau malam atau pagi kan gitu, nggak terikat jam, bebas juga, tapi saya juga bebas memanggilnya. Nah kayak gitu. Kalau sendiri. Kalau jauh saya juga bingung bagiannya juga ya. Kan bisa dipakai untuk tetangga sendiri lah Mbak Della. Kita memberdayakan orang yang di sini yang tidak bekerja kayak gitu. Lalu Ibu pernah ditentang nggak sama keluarga? Oh ya, keluarganya kan. Keluarga saya kan mendukung Mbak Della. Gimana sih? Diminum dulu Mbak. Iya. Minum dulu. Itu maksudnya keluarga dari suami atau saudara-saudara lain? Kalau ditentang dari keluarga suami itu sih enggak juga. Nah mereka senang loh Mbak, kalau kesini lu tak kasih ayam. Ya Jadi kan kayak gitu. senang, Iya, iya. tambah seneng kan kesini, Mbak aku jual ayam nih Mbak, ya tak kasih, tapi tunggu kalau sudah panen ya, kayak buah gitu loh Mbak. Kalau panen kan sudah masak, oh ya silakan ambil. Kayak ayam juga, kalau sudah waktunya boleh nanti saya kasih gitu kan. Ya lumayan lah Mbak Della, Amal. jadi apa ya, bisa untuk sekolah anak-anak, untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Jadi kalau ditentang sih enggak juga, masalahnya mereka juga kan tahu saya bisa beternak ayam ini, saya bisa membantu suami. Nah jadi kalau dari keluarga suami atau kalau keluarga saya sendiri sangat mendukung sekali. Toh ini apa ya, warisan tambah Della ya. Warisan apa turunan Warisan ya, ya istilahnya kan warisan usaha kayak gitu ya. Jadi apa namanya, kalau dari usaha orang tua nurunnya ke saya, kalau dari suami atau keluarga suami atau mertua itu fine aja sih. Ibu kalau boleh tahu ukuran kandangnya berapa meter persegi ya? Biasanya itu untuk ukuran kandang per 10 ayam itu kita pakai 1 meter persegi. 1 meter persegi. Itu ayamnya yang besar-besar, sedang atau gimana? Itu kalau sudah besar Mbak, tapi kalau kecil ya kayak tadi itu kita lingkar dulu. Setelah kan 1.000 ya, agak besar kan tambah diambil kita dilingkar. Cuman kandang saya itu kan itu hanya kapasitas aja yang tadi tak sebutkan ya. Apa namanya, 1 meter persegi itu untuk 10 ayam, sedangkan kandang saya nggak 1 meter persegi Mbak, ya besar ya. Nanti banyak bisa mengalihkan sendiri ya. Lebih detailnya 1 meter besar persegi. Mbak, nanti kalau Mbak Delanya sempat ya kita ajak ke sana. Iya. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu kendala dalam merawat ayam-ayam yang tadi itu berapa sampai 5.000 ekor? Itu kendalanya apa ya Bu? Ini kendalanya mungkin dari segi apa ya namanya, ya untuk kesehatan ayam tadi, termasuk terkena penyakit, terkena virus. Jadi kendalanya di situ. Kita perkirakan kita dapat mencapai ayam sekian 5.000 ekor terjual semua, katakan kayak gitu ya. Ternyata dalam pelaksanaan
waktu kita ternak ayam itu tadi ada yang kena virus, jadi kita merugi kayak gitu Mbak. Berarti kendalanya Kendalanya kayak gitu. Jadi di pasaran juga penyakit kita gitu ya. Apalagi ini penyakit. COVID kan ya. Mbak, kalau COVID ini luar biasa Mbak, hancur-hancuran Mbak. Wes pusing saya Mbak. Ya Mbak Dela, gimana ya? Nggak COVID aja kalau kena penyakit saya merugi. Apalagi pandemi kayak gini. Nah, luar biasa. Nggak ada separuhnya Mbak Dela. Nggak ada separuh ayam yang terjual maksudnya. Maksudnya begini, katakan saya ternak ayam ada 5.000 ekor. Pandemi kayak gini Mbak, biasanya restoran yang saya kirim ini ada beberapa gitu ya, rumah makan daerah-daerah sini saya kirim itu banyak yang berhenti. Kenapa? Karena nggak ada pembelinya, nggak ada minat orang untuk makan di restoran tersebut. Ya pandemi kan nanti dobrak Mbak sama keamanan, Iya. ya polisi atau yang lain ya. Ada jam itu. Iya, ada jam malam diberlakukan, ada social distancing, kita Iya. jaga jarak gitu, terus dan lain-lain sebagainya. Otomatis kan untuk ini juga permasalahan bagi pemelihara atau peternak ayam kayak gitu. Tapi utamanya sebelum pandemi itu ya kita dari penyakit ayam itu tadi, meskipun kita sudah memvaksinnya atau yang lain, tapi kalau kita kurang-kurang hati-hati atau dikit aja virus atau penyakit kena ayam, yang lainnya akan menyebar, itu sangat merugi sekali. Pernah juga sih saya kayak gitu Mbak, hampir ayam-ayam saya itu hampir keseluruhan itu mungkin waktu itu pernah Mbak 75% saya nggak dapat hasil, modalnya aja juga nggak bisa. Jadi apa namanya itu mungkin itu momen yang paling sangat-sangat apa namanya Mbak bikin saya Luar biasa. luar biasa pusing Mbak. Pengaruhnya COVID Iya, tadi. belum, waktu itu belum COVID, waktu itu sebelum adanya pandemi itu kan kena penyakit kayak gitu. Ini kalau pandemi ini Mbak, permasalahannya untuk pandemi ini bukan karena ayamnya yang sakit, tetapi permintaan dari luar atau dari supplier saya itu yang berkurang banyak. Kayak dari restoran gitu ya. Iya, biasanya di resto ambil sekian Bu, saya minta sekian, yang satunya Bu, saya minta sekian. Itu sekarang itu, aduh Mbak, terjual kapan hari itu tidak sama sekali, ditutup. Kenapa kok ditutup? Di situ kan nggak boleh apa namanya Mbak, rame, nggak boleh ada pembeli yang banyak sekali kan nggak boleh. Jarak. Nah, terus di samping itu masyarakat juga takut bersentuhan satu sama yang lain. Masalahnya kenapa? Mereka juga takut terkena virus corona kayak gitu. Terus kalau bukanya restoran atau rumah makan itu dibatasi jamnya juga. Biasanya restoran kadang bukanya itu tutup jam 11 malam. Lah ini kemarin kapan hari itu jam 8 sudah disuruh tutup. Jam 8? Iya, jam 8 sudah disuruh tutup. Nah itu nggak merugi kan Mbak. Masalahnya gini, planning mereka, oh saya katakan jam 11 pagi ya Mbak, siang atau pagi, kalau jam 11 itu pagi ya? Siang. Pagi Tengah hari ya? Iya. Jam 11 itu bukanya resto ya. Planning mereka jam 11 malam tutup, kan ada 2 shift di situ. Nah, untuk itu kan penyediaan makanan itu lebih ya Mbak ya, lebih dari itu. Oh, saya nanti tutupnya jam 11. Berarti saya harus mempersiapkan ayam sekian potong. Ternyata kan di luar planning ya, ekspektasinya. Jadi ya itu tadi merugi sekali, merosot drastis. Prihatin Mbak Dela. Iya. Soalnya juga kan Mbak mahasiswa juga kan libur. Iya, libur. Ya tapi masih daring. Oh, masih daring ya, syukurlah ya. Iya. Jadi enggak ini ya, tapi melalui daring, enggak langsung tatap muka di kelas gitu ya, enggak ya. Melalui Zoom. Oh, melalui Zoom. Iya, orang-orang kan juga pasti udah mendengar berita dari Cina itu tadi virusnya. Jadi kalau ada kan Bu, kalau berita dari Cina itu dari piring aja udah terkena. Kalau gitu. ada yang
mengidap COVID itu tadi Mm-mm. yang menggunakan piring kan kayak di resto-resto itu Ya nggak tadi. boleh saling berbagi juga kan nggak boleh. Padahal kalau di sini kan kita harus berbagi lah, berbagi yang Iya, bagaimana nggak ya kayak bisa. gitu ya. Takut ada Untuk itu COVID itu kan tadi. untuk sementara pandemi ini belum berlalu, jadi kita untuk peternak ayam juga pengaruhnya luar biasa Mbak Dela, kayak gitu. Jadi banyak sekali, wes luar biasa Mbak, saya nggak bisa menceritakan banyak ke Mbak Dela ya. Iya. Nanti bikin saya ini trauma, ada trauma loh Mbak. Iya, Iya, soalnya ini berhubungan iya luar ekonomi. biasa juga apa ya namanya admin dibilang admin Mbak ya, saya admin, istilahnya admin itu gini, admin suami, admin untuk peternak itu tadi Ayam. ya, sebagai peternak ayam. Jadi untuk biaya-biaya yang lain itu sudah apa namanya bikin saya kelenger. Nah, ya enggak detail ya Mbak Dela, ini urusan kalau untuk intern ini Iya. ada tersendiri ya. Iya. Kalau boleh tahu biasanya ibu memasakkan ayam-ayam gitu kemana ya? Ya itu tadi ke resto, rumah makan, kadang ada yang apa ambil di sini, ada yang kita antar. Kalau yang di rumah makan kita antar, tapi kalau orang itu tadi jual di pasar itu orangnya ambil sendiri ke sini kayak gitu. Kalau itu Udah Mbak. jadi langganan. Ada langganan ya. Kebetulan saya melayani ada beberapa di pasar dan beberapa rumah makan. Jadi tadi Mbak saya katakan kadang saya sampai berkisar antara 5.000 sampai 10.000 ayam potong. Gitu. Ya. Tapi alhamdulillah selama COVID ini ibu sama keluarga baik. Ibu kan di saat-saat pandemi gini penghasilan ibu kan di luar ekspektasi ya. Jadi nggak mencapai target kayak yang sebelumnya COVID. Kalau boleh tahu penghasilan ibu selama COVID ini kan bukan beternak ayam, tapi mungkin ada sambian lain beternak hewan apalagi gitu ibu? Mungkin kayak gitu. Untuk sementara ini Mbak, saya nggak beternak yang lain. Saya dulu pernah usaha beternak ikan lele gagal. Mungkin saya juga tidak suka, gitu ya. Dulu usaha orang tua saya kan pernah juga puyuh, ya telur puyuh termasuk puyuhnya itu saya juga kurang minat. Mungkin kalau nggak sesuai dengan hati kan otomatis pengaruh juga dengan apa yang dikerjakan tadi ya Mbak Dela ya. Iya. Jadi kalau kita nggak suka otomatis kan ini juga akan nggak berhasil gitu loh. Nah, dari situ saya kok tertarik dengan ayam saja kayak gitu. Kenapa? Masalahnya langganan sudah banyak kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau kita selingi dengan puyuh atau telur puyuh itu mereka kurang berminat juga. Langganan saya itu kurang berminat, jadi di pasaran itu juga kurang diminati sama customer konsumen itu tadi. Itu kayaknya itu di sana ada sendiri Mbak Dana, jadi di sini saya hanya peternak ayam. Terus untuk masalah pandemi ini penghasilannya turun drastis Mbak, kadang saya tidak menerima sama sekali. Pernah ya Bu? Pernah tidak menerima, istilahnya tidak menerima sama sekali itu gini, saya modal ya dari luar, terus kita terima itu modalnya juga hilang gitu loh. Lah kenapa? Lawang di rumah makan di pasar juga kurang juga yang peminatnya gitu ya, jadi apa namanya biasa. Untuk menopang hidup selama ini juga bantuan dari suami saya bukan peternak, hanya membantu saja. Suami saya itu kebetulan pegawai tapi di luar rumah sini, maksudnya itu tetap di kota Surabaya, cuman kan nggak ikut jadi peternak, hanya membantu saja. Peternak utama saya sendiri gitu Mbak Dana. Ya dulu memang pernah suami saya itu ikut di usaha saya, cuman kan gini, apa salahnya sih kita nambah penghasilan kan Mbak ya, istri yang mandiri ya Ibu. Iya kayak gitu. Jadi setelah kita berhasil suami saya kerja di luar gitu. Jadi kalau kayak gini kan enak nggak dua-duanya yang merugi ya. Kalau saya nggak berpenghasilan
otomatis dari suami kan ada lah kayak gitu. Kita syukuri aja Mbak Dela. Ya, kalau kita bersyukur itu insya Allah rezeki datang sendiri kan. Kalau boleh tahu Ibu ini mahasiswa dari jurusan peternakan mungkin ya? Dulu, Iya. oh iya, dari peternakan. Kebetulan orang tua saya menyekolahkan di dokter hewan. Jadi saya sedikit banyak tahu tentang kesehatan binatang. Ya termasuk ayam yang saya pelihara itu tadi yang saya ternakan ya. Kayak gitu. Jadi saya tahu jenis-jenis ayam yang bagaimana, telur yang apa namanya yang bagus itu bagaimana, yang sehat itu bagaimana. Insya Allah tahu. Dulu saya pernah kerja Mbak di ikut waktu di Jakarta itu selama berapa tahun itu, akhirnya orang tua saya ngajak saya bergabung untuk di peternakan itu tadi. Jadi saya sebagai yang meriksa apakah ayam ini betul-betul sehat, apakah ayam ini layak untuk apa namanya dipasarkan atau yang bagaimana, ukuran ayam yang bagaimana yang boleh, ukuran ayam yang sehat itu bagaimana, saya tahu semua kayak gitu Mbak Dela. Gitu. Jadi harapan Ibu ke depannya untuk peternakan ayam Ibu sendiri gimana Ibu? Kalau harapan saya pengennya maju terus Mbak Dela. Iya. Siapa yang nggak suka kalau maju usaha saya berkembang dengan baik? Iya. Harapan saya kayak gitu Mbak. Jadi gini. Semua pengusaha. Iya pastilah Mbak. Nggak mau saya gulung tikar. Iya. Ya kayak gitu kan. Tetap saya meskipun kelihatannya itu kayaknya aman-aman saja Mbak. Kalau orang-orang lihat di sini kayaknya saya aman-aman saja. Padahal di dalamnya ngerogoti. Ya, kropos ya kayak gitu bisa dikatakan kayak gitu. Ya luar biasa lah. Wong kadang saya ini apa namanya dipanggil ke peternak yang lain untuk melihat. Ya kebetulan saya juga penghasilan dari situ juga Mbak Dela. Jadi alhamdulillah saya juga dipercaya untuk menjaga kesehatan untuk yang diternak itu tadi di beberapa di daerah Surabaya sini. Kayak gitu ya untuk kunjungan-kunjungan gitu. Jadi bukan hanya di tempat saya saja. Jadi kita gabungan ada tim gitu loh Mbak Dela. Ada tim untuk yang apa namanya punyanya Bu Nur misalnya yang layak untuk di ini dulu ngisi yang di resto sini dulu kayak gitu. Nanti punyanya Pak Anton sudah panen misalnya ini ya itu tadi kita jalan kayak gitu. Jadi bukan saya perorangan, bukan istilah perorangan kan saya yang peternaknya. Iya. Ada juga yang untuk yang lainnya itu dipasarkan kita ikut tim kayak gitu. Begitu Ibu mungkin ikut pelatihan tentang peternakan gitu Ibu? Ya sering juga Mbak, atau saya yang ngasih. Pelatihan ya kayak gitu. Hebat Ibu ya. Ya enggak seberapa besar Mbak, cuman kan mungkin saya itu punya ada ijazahnya lain kan Mbak. Iya. Kayak gitu kan ya. Jadi saya juga dipercaya untuk sebagai narasumber untuk kesehatan ayam, untuk bagaimana cara memelihara atau beternak ayam. Itu juga pernah saya diundang di mana itu Mbak, ini apa namanya, bukan di universitas, bukan tapi untuk peternak yang lain gitu. minta bantuan gimana Bu Nur kok bisa sukses kayak gitu kan ya otomatis saya kalau prakteknya dulu kan dari orang tua. Nah saya kan untuk formalnya kan dari sekolah gitu Mbak. Gitu ya. Terus kalau boleh saya tanya lagi, harapan Ibu sebagai peternak ayam potong atau ayam broiler ya? Iya, ayam broiler. Iya, itu buat keadaan yang saat ini COVID itu gimana harapan Ibu? Apa pengen COVID ini segera berlalu? Pasti Mbak. Ya pasti Mbak Dela ya. Harapan saya semoga COVID atau pandemi ini segera berlalu. Yang tadinya merah, orang sekarang mudah-mudahan menjadi hijau, zona hijau. Saya sangat berharap kayak gitu Mbak Dela. Bahkan saya berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Ini berpengaruh ke semua dampaknya Mbak Dela. Iya, bukan hanya peternak ayam saja tapi untuk yang lain. Peternak ayam juga pun itu ruginya luar biasa. Termasuk anak-anak saya nggak bisa sekolah. Iya. Kan kayak gitu ya Mbak ya. Daring semua. Iya. Jadi di rumah saja saya juga kasihan. Kasihannya apa? Mereka waktunya praktek. Iya. Tapi mereka hanya menerima dari
kecil, layar kecil atau layar laptop gitu aja Mbak ya kan. Jadinya apa lebih apa namanya, lebih baiknya itu kan kalau kita bertatap muka langsung ya, terus praktek. Apalagi anak saya sekarang yang SMA itu sudah kelas 3 kan butuh langsung praktek ya, mau UNAS. Jadinya kan tidak hanya materi yang hanya dihafalkan, yang hanya di otaknya itu, oh aku kudu ngapalno ini, harus bisa ini. Tapi kan untuk prakteknya bagaimana kan anak juga harus bisa gitu ya Mbak ya. Jadi apa ya, pandemi ini luar biasa. Harapan saya ke depan supaya pandemi berlalu, usaha saya semakin maju Mbak Dela. Doakan Mbak Dela ya. Nanti boleh kok kapan-kapan Mbak Dela kesini lagi. Pengen lihat ayam-ayam saya, pengen. Selama COVID ini ibu nggak ada minat untuk pindah bisnis beralih profesi gitu ya? Enggak. Gini Mbak, kebetulan kalau saya untuk profesi yang lain itu mungkin kurang minat berbisnis yang lain gitu ya. Ya karena basicnya itu tadi. Iya, dari peternakan. Saya suka dengan apa yang ditekuni atau bidang yang ditekuni orang tua saya kayak dulu. Jadi saya tidak akan pindah alih profesi dari yang saya tekuni sekarang ini. Kayak gitu ya Mbak ya. Jadi untuk minat yang lain enggak ada sama sekali. Mungkin keahlian saya hanya di peternakan saja, tidak untuk berbisnis misalnya jadi apa atau yang lain gitu Mbak. Enggak tahu, enggak bisa nyebutkan saya ya. Yang pasti kalau saya nggak minat, saya nggak akan bisa berucap oh aku dari ini nggak bisa. Jadi saya hanya bisanya itu di ini aja gitu. Oh ya Bu, kembali ke pertanyaan sebelumnya lagi, itu kira-kira hewan-hewan ibu kayak ayam gitu pernah terkena penyakit apa aja ya Bu? Atau nggak pernah? Ya sering Mbak. Sering Dulu itu kena flu burung gitu ya, kayak apa namanya, yang lagi trennya dulu itu loh Mbak. Terus ayam saya itu sempat kena sakit. Sehari itu kadang mati berapa ekor ya, sehari kadang 100 ekor. Itu masih kecil-kecil Mbak, saya datangkan dari luar ya. Terus kan datangnya itu satu box ini isinya 25 ayam, anak ayam ya. Apa namanya, kecil-kecil itu. Akhirnya saya masukkan ke apa namanya Mbak, yang saya lingkar itu Mbak, di dalam kandang itu ada 1000 ekor. Sehari matinya 100 ekor. Itu anak ayam usia 5 hari. Rugi banyak ya, luar biasa Mbak. Akhirnya kan saya sisihkan ke yang lain, khawatir tempatnya ini nggak steril lagi. Padahal sebelum datang anak ayam itu tadi kita apa namanya, kita beri vaksin dulu, kita semprot dulu, kita bersihkan dan lain sebagainya selama 2 minggu. Itu sudah dikatakan sehat. Nah katakan kayak rumah sehat gitu Mbak ya, rumah sehat. Baru kita datangan ayam juga kita vaksin, ayam juga kita kasih apa namanya, madu sama gula pakai air itu untuk minumnya, supaya menjaga imun atau menjaga kesehatan dari ayam itu tadi Mbak. Jadi rugi luar biasa, sehari mati itu 100, untuk hari berikutnya ada 25, berikutnya kan rugi besar saya Mbak. Iya. Nah kayak gitu. Akhirnya untuk mengantisipasi kayak gitu, kita lebih waspada lagi tentang kesehatan. Nah kayak gitu, menjaga satu kebersihan, kesehatan, dan yang lainnya supaya aman. Ayam ini tadi juga nggak stres gitu ya. Ayam itu juga butuh tenang, juga butuh tempat yang bersih kayak kita itu Mbak ya. Ya jaga kesehatan, jaga kebersihan, jadi kayak gitu. Rugi banyak. Luar biasa, terserang penyakit. Tapi Ibu nggak kehabisan cara untuk gimana ini pemecahan solusi? Nah itu Mbak, hebatnya saya. Keren gitu ya. Nah, hebatnya saya tidak kehabisan pikir untuk bagaimana caranya supaya ayam saya ini sehat semua, Mbak, kayak gitu. Tetap berusaha Mbak, apapun vitamin apa aja kita vaksin, kita apakan. Ayam itu bagaimana supaya ayam itu tadi bisa berkembang, bisa tumbuh dengan baik dan bisa kita pasarkan kayak gitu. Itu Ibu pengetahuannya dari pengalaman gitu ya Bu? Ya itu tadi orang tua sama sekolah. Oh Ya. iya. Pengetahuan saya itu dari sekolah,
sebelumnya juga itu dari orang tua lah, dari kecil bergeluti sama ayam. Ya, Iya. pertamanya juga sama ayam, kan kayak gitu. Nggak pernah takut Bu dari kecil sama ayam atau punya Eh, pengalaman? kalau dari orang tua dulu waktu kecil ya agak takut saya sama ayam, cuman kan menjelang usia anak-anak mulai tumbuh besar, bukan dewasa ya, tumbuh besar sekitar usia SD itu sudah terbiasa dengan ayam-ayam. Ayamnya kan nggak ini Mbak, ayamnya kan nggak lari-lari, Iya. adanya di kandang, ya kayak gitu. Iya. Cuman kalau kita kasih makan gitu kan kadang ya di Patok. resiko ya, di patok ayam itu sudah resiko. Kita kerja apapun itu penuh dengan resiko. Kita kalau menekuni bidang peternakan, kita bersama hewan ayam, kita memberi makan di patok ayam itu sudah biasa. Kayak peternak yang lain misalnya memelihara sapi, dijeglang sapi, Ya, itu kan iya. orang-orang sudah biasa yang kayak gitu Ada ya Mbak. resikonya. Pasti ada resikonya. Ya kurang lebihnya yang penting kan kita bisa menjaga diri kayak gitu. Untuk pemanas anak ayam itu tadi apa dinyalakan ya Bu LPG-nya selama 24 jam? Iya. Selama 24 jam. Iya, selama dibutuhkan kita nyalakan terus. Kayak gini loh Mbak, kayak bayi itu butuh penghangat. Nah, jadi kayak gitu, ayam-ayam juga kayak gitu. Kita panas, posisi di tengah, ayam-ayam di sini kita kurung pakai apa namanya, kalau saya pakai seng. Mungkin Mbak Dela nyawang-awang gini aja ya, Iya. tahunya ya. Nanti aja untuk lebih detail atau lebih jelasnya Mbak Dela bisa kesini lagi entah kapan, entah nanti boleh. Kapanpun Mbak Dela, pokoknya telepon dulu ya. Iya. Saya kadang kan ya nggak di rumah gitu loh Mbak. Jadi mungkin kalau saya nggak di rumah, ada pegawai saya, ada 2 di belakang ya. Mbak Dela boleh kok tanya-tanya, boleh, selama Mbak Dela nggak jijik ya lihat Iya. ayamnya ada kotorannya, tapi yang pasti kan insya Allah bersih. Tapi bersihnya kadang gimana sih Mbak Dela, Ya, hewan kan peternak. masih ada baunya ya. Iya. Kayak gitu. Cuman kotoran ayam pun juga bisa difungsikan untuk apa namanya Mbak, pupuk sama penduduk sini. Jadi saya kasihkan aja, ada yang minta gitu, oh, ambil aja. Jadi gini Mbak Dela, di sini saya ada 2 apa namanya, 2 pegawai yang bersihkan kandang ayam. Itu bukan pegawai saya, tapi orang yang minta kotoran ayam. Oh, yang minta kotoran. Mm-mm. Ada ya Bu? Ada untuk tanaman, Oh, untuk pupuk ya kan bisa untuk pupuk. Jadi oh iya. ada beberapa penduduk sini minta, tak gawe iku yo, tak gawe tanaman. Oh iya monggo, boleh saya gitu kan. Jadi ambil saja ndak apa-apa. Akhirnya mereka kan ya merasa membutuhkan, dibersihkan sendiri kan. Dan cuman kan kalau untuk pembersihan yang apa namanya steril gitu Mbak Dela, ya saya pakai jasa pegawai saya sendiri. Itu hanya pembersihan yang di luarnya saja, maksudnya yang kotornya itu tadi. Tapi untuk yang lebih bersihnya lagi, lebih sehatnya lagi, itu kita pakai pegawai saya kayak gitu. Jadi ada penerangan nggak sih Bu buat anak-anak ayam atau ayamnya Ya, sendiri? pasti ada Mbak. Pasti ada. Pasti ada. Jadi kita butuh penerangan yang bagaimana, yang untuk memanas anak ayam tadi. Iya. Iya pasti ada Mbak. Kalau untuk penerangan lampu juga ada. Oh, Untuk iya. malam hari kan nggak boleh kita apa namanya, ayam dibiarin Gelap. gulita gitu kan ya, enggak, pasti ada lampu di pojok-pojok, pasti saya kasih Mbak Dela kayak gitu. Kalau Mbak Delanya sendiri nih suka ayam dah? Tidak begitu suka Bu, saya agak takut. Agak takut enggak, maksudnya itu kalau makan ayam gitu Oh, suka? suka Pak. Oh, kalau sudah mateng ya Iya. Kalau masih hidup ya. nggak berani. Enggak. Nggak apa-apa sebetulnya, kalau kita sayang sama binatang, mereka juga sayang sama kita ya kan, kayak gitu Mbak Dela, kayak kucing gitu. Iya. Mbak Dela ya kalau dilus-lus gitu mereka akan ikut tuannya kan, kayak gitu. Begitu juga dengan apa yang kita pelihara itu tadi, kalau kita bisa melihat kebiasaannya gitu, mereka juga nggak seberapa jahat kepada kita. Mereka juga apa namanya, istilahnya pokoknya apa yang dibutuhkan itu untuk makan, untuk pertumbuhan, itu kita bisa kasih ya, dipenuhi semuanya kayak gitu. Ya sudah Ibu, terima kasih. Minum dulu Mbak Dela. Iya, sampun. Terima kasih atas meluangkan waktunya buat saya bertanya-tanya informasi Iya, mengenai peternakan.
Maaf Sama-sama. mengganggu. Ya, dengan senang hati bisa memberikan informasi. Dengan begini kan kita bisa berbagi ilmu, bisa transfer ilmu juga untuk berbagi ilmu. Toh saya juga apa yang tidak saya tahu, Mbak Della bisa ngasih tahu saya, enggak apa-apa. Untuk gimana sih biar usaha ayam saya itu keadministrasiannya gini, Bu, ini loh canggih teknologi gini. Jangan manual saja, tapi yang kayak gini boleh. Mbak Della kasih saran gitu sama saya. Saya tambah lebih senang. Nah, itu gender apa namanya? Transfer ilmu kan. Ya, kayak gitu. Ya, terima kasih Bu informasinya tentang peternakan. Sama-sama. Maaf loh Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Enggak apa-apa. Nah teman-teman, kalian udah nonton kan videoku sebelumnya mengenai information transfer dengan salah satu narasumber yang berkecimpung di dunia peternakan. Nah, beliau ini beternak ayam potong, jenis ayam potong atau yang disebut dengan ayam broiler. Di sini kita dapat mengetahui bagaimana proses-proses memelihara ayam mulai datang saat masih kecil hingga besar. Lalu peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk merawat ayam-ayam tersebut sampai kepada proses pemasaran ayam-ayam tersebut ke restoran-restoran atau pasar-pasar. Jadi, sampai di sini dulu ya videoku. Terima kasih sudah menonton. See you. Dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me.